Hai semua, buat kalian yang mungkin sekarang sedang bermasalah dengan gatal-gatal, bisul, jerawat, ekzim, atau biduran, boleh dicoba nih, aku punya resep. Ini jamu warisan leluhur kita, terutama orang Jawa ya. Ini jamunya dipakai orang zaman dulu untuk mengobati gatal-gatal, bisul, jerawat, eksim. Eksim itu semacam kayak bintik-bintik merah gatal ya. Jadi dia tuh gatal-gatal dan keluar bintik-bintik merah sampai kayak ruam-ruam merah gitu ya. Nah, ini jamunya boleh dicoba. Ini manjur banget. Jadi sebagai prakteknya, walaupun saya tidak mengalami permasalahan tadi, saya akan minum supaya semuanya jadi tertarik ingin mencoba ya. Jadi nggak takut untuk minum jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit-pahit gimana gitu, tetap aku bisa menikmatinya kok. Tidak terlalu lumayan ya, ada kayak nyetak di sini ya. Tidak terlalu pahit-pahit banget, tapi tetap enak. Ini manjur banget ya untuk mengatasi permasalahan gatal-gatal, bisul, jerawat, eksim dan semacamnya itu deh. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat ramuan untuk gatal-gatal, bisul, jerawat, eksim dan lain sebagainya yang semacam itu. Oke, langsung aja ya. Terima kasih, selamat menonton. Nah, ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat jamunya. Ini ada 130 gram kunyit. Seperti biasa ya, kalau aku membuat jamu, jadi kunyitnya tidak perlu aku kupas kulitnya, cukup aku cuci bersih aja. Pilih yang masih segar ya, yang bagus. Kemudian aku pakai 75 gram kunyit putih. Sama ya, ini tidak perlu dikupas, jadi cukup dicuci bersih aja untuk kunyit putihnya. Ini manfaatnya banyak banget ya untuk kunyit putih ini. Nah, kemudian aku pakai juga 50 gram temulawak. Cukup 50 gram saja. Ini aku pakai umbinya ya, empungnya ya. Jadi aku potong seperti ini karena yang aku butuhkan cuma 50 gram saja. Dan ada 5 gram jintan hitam. Jadi aku pakai jintan hitam 5 gram ya. Dan kemudian ada 5 gram meniran. Ini kurang lebih segini ya. 5 gram sudah cukup. Pakainya mungkin ini lebih jelas ya. Nah, seperti ini meniran itu. Tanamannya aku kurang tahu sih ya. Kayaknya agak kayak tanaman rumput gitu mungkin meniran ya. Kemudian 7 gram pegagan. Ini kalau tanaman kayak ginkgo biloba kalau nggak salah ya, itu hampir sama dengan pegagan ini. Jadi dia itu kayak rumput gitu ya. Kayak rumput tapi kayak basah gitu bentuknya tanamannya. Kalau ini aku tahu tanamannya karena aku punya tanamannya di rumah untuk pegagan. Cuman ini aku pakai yang kering ya. Kemudian ada 7 gram sambiloto. Ini tanaman sambiloto. Jadi ini yang dipakai itu batangnya dan juga daunnya itu dipakai semua. Ini lumayan pahit banget. Yang bikin pahit itu ya sambiloto ini ya, yang benar-benar pahit. Tapi nanti rasanya di jamu itu tidak akan sepahit gimana gitu, enggak ya. Ini pakainya 7 gram saja. Kemudian ada 7 sampai 9 lembar daun sirih hijau ya. Ini aku simpan di kulkas, makanya agak ada hitam-hitam gitu ya. Ini sebenarnya kena kulkas kok, bukan karena rusak. Kurang lebih 7 sampai 9 lembar aja untuk daun sirihnya. Kemudian aku pakai 3 batang serai. Ini sudah dimemarkan. Jadi aku memarkan 3 batang serai.
sudah cukup ya, kalau 3 itu sudah lumayan. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam. Kalau mau untuk menekan rasa pahitnya boleh ditambah sedikit ya, mungkin 1,5 sendok teh, tapi 1 sendok teh garam aja ya, sudah cukup. Kemudian ini aku mau tunjukin bagian dalamnya kunyit putih. Mungkin ada yang belum tahu ya seperti apa kunyit putih. Jadi ini bagian dalamnya tuh kuning seperti ini. Tapi tidak tahu kenapa dinamakan kunyit putih, padahal dalamnya agak-agak kuning gitu. Nah, sekarang kita iris tipis kunyit putih, temulawak dan juga kunyitnya. Kita iris tipis. Nah, kurang lebih seperti ini kan ya kunyit putih itu. Jadi dia itu enggak murni putih sekali, enggak. Jadi dia itu kayak kuning gitu dalamnya. Tapi kuningnya tuh kuning muda banget, pucat gitu ya. Nah, selesai kita sisihkan dulu. Nah, kemudian kita siapkan pancinya seperti biasa ya. Kalau herbal itu sebaiknya pakai panci dari tanah liat seperti ini. Kemudian aku masukkan bahan yang sudah diiris tadi. Aku masukkan ke dalam panci seperti ini. Kemudian aku tambahkan juga jintan hitamnya, masukkan semua. Jadi ini bahan-bahannya dimasukkan semua ya. Serai juga kita masukkan. Terus kemudian masukkan juga pegagannya. Meniran juga kita masukkan ya. Kita masukkan semua. Kemudian sambiloto ini juga dimasukkan jadi satu seperti ini. Kemudian sirih, daun sirih kita masukkan juga, dan tambahkan juga garamnya. Kita masukkan juga semua ya jadi satu. Kemudian kita tambahkan 2 liter air putih. Nah, ini memang ukurannya kalau aku bikin resep itu kurang lebih untuk airnya itu 2 literan ya. Untuk satu resep ini nanti kita jadikan separuh. Kita jadikan 1 liter gitu. Oh ya, aku lupa ya. Ini aku tambahkan 150 gram gula kelapa atau gula merah ya. Boleh pakai gula aren, tapi kalau tidak suka boleh pakai gula batu ya. Sesuaikan dengan selera supaya nanti tidak terlalu pahit juga rasanya untuk jamunya. Jadi aku tambahkan gula kelapa. Nah, ini selesai, kita akan merebusnya. Rebus semua bahan sampai mendidih. Kita aduk dulu. Kita rebus sampai mendidih. Seperti biasanya ya, gunakan api kecil cenderung sedang untuk merebus. Tutup pancinya dan tunggu sampai jamunya mendidih. Nah, kita cek, kan sudah keluar asapnya itu. Kita cek, kita buka tutupnya. Nah, sudah mendidih. Aduk dulu. Untuk mendidih pertama itu kita aduk dulu. Kita aduk karena biasanya ada yang naik-naik gitu ya. Karena kan dia mendidih kayak berbuih gitu, jadi dia ada yang naik. Kita aduk dulu. Nah, kalau sudah tercampur rata gini, kita tutup kembali dan rebus sampai airnya menyusut menjadi separuhnya. Nah, kita cek lagi apakah airnya sudah menyusut, dan ternyata masih kurang ya, masih belum belum ada separuhnya. Jadi kita masak lagi, kita rebus lagi. Ini kita aduk jamunya. Kemudian kita rebus terus ya sampai dia itu menjadi kurang lebih 1 liter airnya. Tadi kan 2 liter, kita jadikan kurang lebih 1 liter. Kita tutup ya. Nah, kita cek lagi airnya, dan ini sudah separuh ini kurang lebih ya. Nah, seginian. Karena ini kan panci yang biasa aku pakai, jadi aku sudah tahu ukurannya ya. Ini airnya sudah menyusut dan berkurang separuhnya. Ini kurang lebih 1 liter ini ya. Selesai, matikan api. Kemudian kita biarkan dingin sebelum dipindahkan. Jadi kita biarkan dingin dulu. Nah, apinya sudah mati ya, cuman aku biarkan di atas kompor seperti ini.
Tunggu dingin sebelum dipindahkan ke botol, karena seperti biasa aku akan pindahkan ke botol ya jamunya. Nah, ini sambil nunggu dingin aku tutup pancinya seperti ini biar lebih meresap ya. Nah, dan ini sudah dingin, kita saring jamunya, kita pisahkan dari ampasnya. Nah, seperti ini, karena kita ambil airnya aja ya, kita ambil sarinya aja atau jamunya aja, jadi ampasnya nanti kita buang. Ini tidak bisa direbus lagi ya, jadi ini cukup untuk 1 kali rebus satu resep ini, jadi jangan direbus kembali. Nah, jamu yang sudah disaring kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Ini di dalam botol pun dia awet 2 hari loh ya, jadi dia nggak gampang rusak. Kalau kita memasak modelnya seperti ini, itu jamunya tidak gampang rusak. Nah, ini jamu sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, karena jamu ini agak sedikit pahit ya, harus kita racik supaya dia itu lebih enak untuk dinikmati. Karena kan ada sambiloto, jadi otomatis dia lumayan pahit ya. Ini tuang jamu kurang lebih 150 ml ke dalam gelas seperti ini, atau gelas apa aja deh ya, pokoknya kurang lebih 150 ml untuk sekali minum. Kemudian tambahkan jeruk nipis atau jeruk lemon ya, kurang lebih 1 sendok makan. Karena aku tidak punya jeruk nipis, sudah habis, jadi aku pakai jeruk lemon. Kalau zaman dulu nggak ada lemon ya, jadi semua pakainya nipis. Nah, kemudian tambahkan 2-3 sendok makan madu murni supaya rasanya lebih enak untuk menekan rasa pahitnya. Nah, aduk rata dan jamu siap untuk diminum. Nah, beri hiasan irisan lemon supaya lebih menarik dan tidak terkesan pahit. Cukup mudah bukan membuat jamu untuk gatal-gatal, bisul, jerawatan, eksim, dan juga biduran? Silahkan dicoba, semoga cocok ya dengan resep jamunya. Terima kasih sudah menonton video warisan leluhur. Sampai ketemu di video berikutnya.